Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada part 2 video ini kita akan membahas mengenai cara untuk membuat daftar akun. Baik, langkah yang akan kita lakukan adalah masuk ke modul account. Setelah itu kita klik account list. Langkah selanjutnya yang pertama harus kita lakukan dalam membuat daftar akun adalah mengganti akun. Akun yang pertama akan kita ganti adalah check account. Nah, namun sebelumnya sahabat silahkan buka daftar akun yang ada pada soal halaman 5. Yang pertama check account. Kita klik 2 kali. Kita ganti dengan cash in bank sesuai dengan soal. Kita sesuaikan nomor akunnya, kemudian nama akunnya. Kita klik OK setelah selesai. Akun yang kedua yang akan kita ganti adalah undeposit fund. Kita ganti dengan petty cash. Klik OK. Akun yang ketiga kita ganti pada kelompok aset, yaitu trade debt store. Kita ganti dengan account receivable. Kita klik OK. Langkah selanjutnya, kita mengganti di kelompok liability, yaitu trade creditors. Kita ganti dengan account payable. Kita sesuaikan nomor akun dan nama akunnya. Kita klik OK. Dan kelompok terakhir yang akan kita ganti yaitu di equity. Yang pertama, retained earning, kita sesuaikan dengan soal. Jika ada, maka kita ikuti yang ada di soal. Retained earningnya, kita cukup mengganti dengan nomor akun sesuai dengan yang ada di daftar akun soal. Retained earning dengan nomor 2101. Kita klik OK. Kemudian current year earning, kita cukup mengganti nomor akun. Angka 0 ini kita ganti dengan angka 9. Dan yang terakhir, historical balancing juga kita ganti nomor akunnya. Angka 0 paling depan kita ganti dengan angka 9, kemudian klik OK. Nah, maka langkah pertama yaitu mengganti 7 akun sudah selesai. Kita melangkah pada tahap selanjutnya yaitu menghapus akun yang tidak kita gunakan. Pertama kita ke kelompok aset. Kita hapus akun yang tidak kita gunakan dengan cara klik 2 kali, kemudian ke edit dan delete account. Lakukan hal yang sama untuk akun yang tidak kita gunakan. Nah, sahabat sekalian, terkhusus untuk electronic clearing account ini tidak kita hapus meskipun tidak ada daftar soal. Kita sesuaikan saja dia karena berada pada tipe bank, maka kita berikan nomor akun 1103 agar dia berada di bawah akun petty cash. Jadi cukup kita ganti nomor akunnya. Nah, maka selesai untuk di kelompok liability. Yang kedua adalah payroll. Kita hapus karena tidak kita gunakan. Nah, karena di sini bertanda centang, maka langkah menghapus akun ini sedikit berbeda. Kita klik 2 kali. Kemudian kita klik di bagian details ini. Dan di sini ada tanda panah, kita klik. Langkah selanjutnya tadi adalah payroll. Kita ganti dengan account payable. Jangan lupa mengisi bagian paling atas ini. Kita isi saja dengan cash in bank, kemudian kita klik OK. Nah, setelah selesai maka tidak ada lagi tanda centangnya, maka kita klik edit dan delete account. Iya. Kemudian kita cek sampai kepada bagian terakhir ini adalah other expense. Jadi bagian expense kita menyesuaikan wages and salaries ada di soal. Kita cukup mengganti nomor akunnya yakni 1101.
Kemudian kita sesuaikan nama akunnya, kita tambah expense sesuai dengan yang ada di soal. Dan yang terakhir untuk order employer ini kita hapus karena lagi-lagi memiliki tanda centang. Langkah menghapusnya seperti tadi, kita klik detail, tanda panah, kemudian order employer ini kita ganti saja dengan wages and salaries dan oke. Edit dan delete account. Untuk menghapus akun sudah selesai. Langkah selanjutnya yang terakhir dalam membuat daftar akun, kita akan membuat baru akun. Namun terlebih dahulu kita membuat yang header account. Di soal yang telah kita siapkan, yang pertama header account yang kita buat adalah current asset. Nomor akunnya 1000. Kemudian kita ketikkan current asset. Klik OK. Untuk tampilan yang lebih bagus, maka keempat akun ini harus lebih keluar. Maka kita klik akunnya, kemudian di bagian bawah ini klik down. Lakukan hal yang sama untuk akun-akun yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat header account. Yang kedua di kelompok aset adalah fixed asset. Kita klik OK. Selanjutnya untuk di kelompok 2, yakni kita buat current liability. Sama seperti kelompok aset tadi, kita rapikan, klik akun dan klik down. Kemudian kita lanjut untuk membuat header yang kedua. Kita klik header, nomor akun 2000, kemudian kita ketik nama akun long term liability. Kita klik OK. Maka pembuatan untuk header account sudah selesai sesuai dengan soal. Kita lanjutkan untuk membuat akun baru, yakni detail account. Kita selesaikan semua. Nah, caranya kita kembali ke kelompok aset. Kita lanjut mengerjakan seluruh akun yang belum ada dengan cara klik next. Kemudian kita sesuaikan dengan tipe akun masing-masing yang akan kita buat. Kita akan lanjutkan yaitu untuk akun allowance for the full debt. Caranya kita pilih tipe akun untuk allowance berkaitan dengan piutang, account receivable. Nah, setelah selesai, sahabat, untuk mempercepat cara pengerjaan daftar akun baru, sahabat tidak perlu klik OK, kemudian klik new lagi. Tapi caranya, sahabat bisa menekan tombol ALTN pada keyboard komputer masing-masing. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita lanjut untuk mengerjakan akun piutang karyawan. Kita lanjutkan dengan masih tipe akun yang sama karena terkait dengan piutang 1203. Kemudian nama akunnya adalah order receivable. Kita ALTN. Selanjutnya adalah merchandise. Ini tidak terkait dengan piutang, maka kita pilih tipe order current asset. ALTN.
ALTN, kemudian akun value edit text in atau add in ALTN. Kita lanjut 1402 prepaid fed ALTN. Langkah selanjutnya untuk di bagian fix asset, kita ganti tipe akunnya fix asset. Yang pertama adalah land atau tanah. Lanjut ALTN. Building at cost ALTN. Kemudian accumulated depreciation building ALTN. Office equipment ALTN. Akumulasi penyusutan untuk office equipment ALTN 2401. Harga pokok kendaraan ALTN. Akumulasi penyusutan untuk kendaraan ALTN. Kemudian kita lanjut untuk di bagian kelompok akun kewajiban atau liability. Yang pertama adalah current liability, other current liability. Yang pertama di situ account payable sudah ada. Yang kedua adalah accrued expense ALTN 1203. Dividend payable ALTN. Yang keempat 1204 yaitu value added tax paid out ALTN. Yang kelima 1205 itu income tax payable ALTN. Selanjutnya kita pindah ke long term liability, yakni 2101 yaitu nama akun bank loan ALTN. Selanjutnya kita ke bagian equity. Nah, di bagian equity, akun yang telah kita buat tadi adalah retained earning dan juga ada historical balancing. Yang tersisa yang pertama common stock kita buat baru. ALTN. Yang kedua adalah dividen 2102 ALTN. Dan yang terakhir adalah income summary 8001. Maka kelompok equity sudah selesai. Kita ALTN dan berpindah ke kelompok income. Yang pertama 1101 yaitu sales of merchandise ALTN. Yang kedua adalah sales discount
ALTN. Yang ketiga adalah sales return. ALTN. Dan yang terakhir adalah service income, ALTN. Kemudian kita pindah ke kelompok cost of sale. Akun yang pertama 1101 yaitu cost of goods sold, ALTN. Akun yang kedua 1102 purchase discount, ALTN. Dan kita pindah ke kelompok expense. Yang pertama itu wages and salaries, sudah kita buat di awal. Yang kedua adalah 1102 yaitu akun uncollectible accounts, ALTN. Yang ketiga adalah advertising expense, ALTN. Yang keempat adalah depreciation expense, ALTN. Yang kelima 1105 yaitu maintenance expense, ALTN. Yang keenam yaitu newspaper and tabloid expense, ALTN. Yang ketujuh yaitu supplies expense, ALTN. Yang kedelapan income tax expense, ALTN. Yang kesembilan depreciation expense untuk bangunan building, ALTN. Selanjutnya yang ke-10 depreciation expense untuk equipment. Dan yang terakhir untuk kelompok expense adalah electricity telephone and water expense. Sebelumnya tadi di akun 1104 kita kurang mengetikkan di sini depreciation expense untuk kendaraan. Kita lengkapi dulu. Kita klik OK. Baik, kita lanjutkan untuk di bagian other expense. Yang pertama 1101 yaitu interest revenue, ALTN. Dan yang kedua adalah other revenue, ALTN. Dan kelompok yang terakhir kita ke other expense. Yang pertama adalah bank charge, ALTN. Yang kedua adalah
interest expense, LTN. Dan yang terakhir adalah other expense. Klik OK. Kita ke all account. Nah, sahabat sekalian, ini dia daftar akun secara keseluruhan yang telah kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan penginputan saldo awal masing-masing akun ini dengan mengacu pada halaman 6 daftar saldo soal yang telah disiapkan. Baik, langkah untuk mengisi daftar saldo akun yaitu kita klik close dulu, yakni dengan menu setup yang ada di atas ini, kemudian balance dan account opening balance. Nah, sahabat sekalian, cara mengisi saldo akun, sahabat harus paham tentang kontra account. Kenapa? Karena kontra account inilah yang nanti akan kita berikan tanda minus di depan saldo pada saat kita melakukan pengisian. Nah, harus sahabat paham bahwa kita mengisi berdasarkan saldo normalnya. Ketika akun tersebut atau kontra account melawan dari saldo normalnya, maka angka itulah yang kemudian kita berikan tanda minus di depannya. Sebagaimana yang kita ketahui, cash in bank itu saldo normalnya adalah debit. Maka ketika di soal di situ posisi cash in bank di debit, maka tidak perlu kita berikan tanda minus. Contoh untuk kontra account misalnya adalah allowance. Aset itu kalau saldo normalnya adalah di debit, sementara allowance pada soal di daftar saldo posisi kredit, maka itu perlu kita berikan tanda minus di depannya. Baik, kita langsung saja sahabat sekalian mengisi satu persatu saldo akun sesuai dengan soal yang disiapkan. Akun yang pertama cash in bank 1.751.442.200 rupiah. Lanjut PT Cash. Kemudian account receivable. Kemudian untuk allowance, karena kontra account kita beri tanda minus 13.937.000. Kemudian order receivable 3.790.000. Merchandise inventory office supplies value tax 0, private VAT 1.481.812.500. Land kemudian akumulasi. Mohon maaf, selanjutnya adalah kemudian land, kemudian bangunan, building, akumulasi penyusutan bangunan, karena kontra account kita beri tanda minus. Selanjutnya adalah peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kemudian kendaraan, sebelumnya untuk akumulasi penyusutan peralatan kita beri tanda minus karena dia kontra account. Kemudian penyusutan kendaraan kita beri tanda minus. Untuk utang dagang kita lanjutkan account payable.
accrued expense, kemudian bank loan, common stock, retained earning, dan selanjutnya sales of merchandise, sales discount kita berikan tanda minus karena dia kontra account. Begitu juga sales return, kemudian service income, cost of goods sold, purchase discount juga kita berikan tanda minus karena dia kontra account. Selanjutnya wages and salaries. Uncollectible account, advertising expense. Selanjutnya penyusutan kendaraan. Selanjutnya maintenance expense, newspaper and tablet expense, supplies expense, income tax expense kosong, kemudian penyusutan gedung, kemudian penyusutan peralatan, kemudian beban air, telepon, dan listrik, interest revenue, other revenue, kemudian bank chart, dan yang terakhir adalah interest expense. Jika semua saldo telah diisi dengan benar, maka amount left to be allocated harus bernilai 0. Dan kita klik OK. Atau bisa dicek pada account list di bagian equity, yakni historical balancing, harus bernilai 0. Maka proses untuk menginput saldo awal telah selesai. Nah sahabat sekalian, cukup untuk video kali ini. Tahap ketiga akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.